Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dita Widya Ramadhani, NIM 21011434, Prodi Manajemen dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan secara singkat mengenai materi The Resource Context, People, Technology, and Natural Resource. Yang kedua yaitu The Legal Environment, dan yang ketiga yaitu The Ethical and Ecological Environment. People yaitu orang penting dalam perekonomian, baik sebagai produsen maupun konsumen barang dan jasa. Sebagian besar produk yang dihasilkan manusia merupakan input terpenting dalam proses produksi. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas orang yang tersedia dalam suatu perekonomian akan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kemampuan perekonomian untuk berproduksi. Selanjutnya itu ada jumlah orang yang tersedia untuk bekerja tergantung pada berbagai faktor. Yang pertama yaitu ukuran total populasi, yang kedua yaitu struktur umur penduduk, yang ketiga yaitu penduduk yang bekerja, yang keempat yaitu panjang minggu kerja, dan yang kelima yaitu tingkat upah. Selanjutnya, people terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada the workforce atau tenaga kerja, yang kedua yaitu wages atau upah, yang ketiga yaitu the length of the working week atau penjaga pintu kerja, yang keempat yaitu trade union and wages atau serikat pekerja dan upah, yang kelima yaitu immobility of labor atau mobilitas tenaga kerja, yang keenam yaitu ada the level of education and training of the workforce, yaitu tingkat pendidikan dan pelatihan kerja, yang ketujuh yaitu ada struktur pekerjaan penduduk. Teknologi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada information technology, yang kedua yaitu ada teknologi and investment, yang ketiga yaitu innovation and technology, yang keempat yaitu ada research and development, yang kelima yaitu ada limit to technological change atau batasan untuk perubahan teknologi, dan yang keenam yaitu ada protection of the environment atau perlindungan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada contract law, the essentials, organisasi bisnis dan hukum. Organisasi bisnis telah digambarkan sebagai trevo input menjadi output dalam pengertian bahwa mereka memperoleh dan menggunakan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa untuk konsumsi. Semua aspek dari proses transformasi ini dipengaruhi oleh hukum. Organisasi bisnis dan hukum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada offer. Untuk lebih detailnya silahkan teman-teman simak yang sudah ditampilkan dalam slide ini. Yang kedua yaitu ada acceptance, yang ketiga yaitu ada pertimbangan, yang keempat yaitu ada capacity, dan yang kelima yaitu ada other factor. Selanjutnya, klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada hukum publik dan private, yang kedua yaitu ada hukum kriminal, yang ketiga yaitu ada hukum kerugian atau kerusakan, dan yang keempat yaitu ada hukum kepercayaan. Sistem hukum. Pengadilan sistem hukum suatu negara dapat dikatakan memiliki dua fungsi utama. Di sini terdapat ada dua fungsi. Yang pertama yaitu ada memberikan mekanisme di mana individu dan organisasi dapat eksis dan beroperasi. Yang kedua yaitu ada menyediakan sarana untuk menyelesaikan konflik dan menangani mereka yang melanggar standar perilaku yang diterima. Selanjutnya, sumber hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada kebiasaan, yang kedua yaitu presiden yudisial, yang ketiga yaitu perundang-undangan. Materi terakhir yaitu the ethical and ecological environment atau lingkungan yang etis dan ekologis. Lingkungan etis dan ekologis terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu ada etika dan bisnis, yang kedua yaitu ada tanggung jawab sosial perusahaan, yang ketiga yaitu lingkungan sebagai masalah bisnis atau munculnya lingkungan korporat, yang keempat yaitu penggerak bisnis hijau, yang kelima mengapa dan bagaimana perusahaan menjadi lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, yang keenam yaitu
perspektif lain atau tampilan luar dalam. Selanjutnya yaitu ada materi penggerak bisnis hijau, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada tindakan pemerintah. Pemerintah adalah aktor kunci dan pemangku kepentingan dalam lingkungan eksternal perusahaan. Yang kedua yaitu ada tekanan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan menghadapi tekanan untuk mengurangi dampak lingkungan mereka dari konstituen lain. Yang ketiga yaitu ada peluang ekonomi. Peluang ekonomi terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mengurangi limbah dan secara umum meningkatkan efisiensi input. Yang kedua yaitu menciptakan peluang peningkatan pendapatan dengan mengembangkan produk dan proses ramah lingkungan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada pertimbangan etis. Perusahaan yang menerapkan kebijakan lingkungan cenderung dimotivasi oleh pertanyaan tentang manfaat organisasi atau penghindaran risiko. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan materi singkat mengenai yang sudah tadi saya jelaskan itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata maupun pada saat saya menjelaskan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.